masuk. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Teh Salma ya? Ya. Ya. Nah, terima kasih ya Teh Salma karena sudah berkenan hadir dalam sesi konseling kali ini. Saya sudah menerima tag inform yang sudah diisi oleh Teh Salma. Nah, Teh Salma, di sini ada 2 kursi ya. Silahkan Teh Salma pilih salah satu kursi dari kedua ini. Ketika Teh Salma duduk di salah satu kursi ini, Teh Salma merasakan nyaman dan aman. Mau di kursi yang mana? Sini. Silahkan duduk Teh Salma. Nah Teh Salma, karena ini satu kursi lagi ya, jadi izinkan saya untuk duduk di kursi sebelah kiri Teh Salma. Iya. Baik, saya izin duduk ya Teh Salma. Apakah posisi duduk saya sudah nyaman? Sudah. Baik. Nah Teh Salma, sebelumnya izinkan saya terlebih dahulu ya untuk memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Jilani Rasul Amal. Di sini saya bertindak sebagai konselor yang akan membimbing atau membantu Teh Salma dalam sesi konseling kali ini. Gitu. Teh Salma mengetahui konseling ini lewat platform apa? WhatsApp. Ya. Nah, untuk aktivitas atau kegiatan sehari-hari selain kuliah yang telah dicantumkan dalam tag info apa? Kalau kegiatan sehari-hari sih paling selain kuliah ya, paling organisasi sih. Organisasi. Ya, di dalam kampus. Oke. Terus apakah Teh Salma pernah mengikuti sesi konseling sebelumnya? Belum pernah. Nah, untuk pihak-pihak yang boleh mengetahui sesi konseling ini siapa aja atau gak boleh ada yang tahu? Mungkin teman saya. Teman Teh Salma ya. Nah, karena ini sesi pertama ya untuk Teh Salma dalam konseling, jadi izinkan saya untuk menjelaskan sedikit apa itu konseling. Nah, konseling itu adalah memberi bimbingan atau bantuan kepada seorang yang sedang menghadapi permasalahan gitu, seperti kecemasan berlebihan atau misalkan kurangnya kepercayaan di dalam dirinya gitu. Nah, dalam sesi konseling juga ada beberapa asas yang harus kita patuhi ya Teh Salma. Yang pertama itu ada asas kerahasiaan. Nah, yang dimana asas kerahasiaan itu saya sebagai konselor harus menjaga rahasia atau perkataan, ucapan yang telah Teh Salma sampaikan kepada saya dalam sesi konseling kali ini. Terus yang kedua itu ada asas keterbukaan. Nah, yang dimana Teh Salma itu bersikap atau bersifat terbuka kepada saya sebagai konselor dan memberikan informasi yang akurat gitu. Nah, yang ketiga itu ada asas kesukarelaan. Nah, yang dimana Teh Salma itu menerima saya sebagai konselor dan Teh Salma itu datang kepada saya untuk konseling itu bersukarela gitu, tidak ada paksaan. Nah, untuk konseling kali ini apakah ada paksaan atau disuruh oleh teman gitu kepada saya? Tidak ada. Baik, terima kasih ya. Nah, ada yang mau ditanyakan lagi? Sudah cukup mungkin. Sudah cukup. Baik, misalkan nggak ada yang ditanya lagi, kita masuk ke sesi konseling yang pertama ya. Ya, baik. Nah, baik Teh Salma, saya sudah menerima tag inform yang sudah diisi oleh Teh Salma juga, dan saya sudah membaca apa yang sedang Teh Salma rasakan sekarang gitu. Teh Salma sedang merasakan kurang percaya diri ketika Teh Salma berbicara depan teman atau depan teman seangkatan atau ketika sedang berpresentasi di depan kelas gitu ya. Nah, boleh nggak Teh Salma jelaskan kembali kepada saya lebih spesifik lagi gitu, seperti apa yang Teh Salma rasakan sekarang itu? Jadi saya tuh lagi ngerasa kurang percaya diri. Percaya dirinya tuh jadi kayak misalnya nih lagi ngobrol sama teman-teman, kalau misalnya teman deket mah ya biasa aja gitu ya, karena emang udah deket juga gitu, jadi enjoy juga ngomongnya. Nah, cuman kalau misalnya seangkatan nih kayak misalnya tuh beda kelas gitu, nah saya tuh kadang ngerasa kurang percaya diri kayak gitu. Ataupun saat presentasi di depan kelas kan, meskipun emang udah maksudnya udah kenal satu sama lain gitu ya sama teman sekelas, cuman kan tetap gitu kan kalau misalnya di depan umum terus presentasi gitu, ada gitu kayak rasa kurangnya percaya diri tuh ada muncul kayak gitu. Teh Salma kurang percaya diri ketika Teh Salma sedang presentasi di depan kelas dan ketika Teh Salma berbicara dengan teman seangkatan Teh Salma ya. Iya. Apa yang kamu rasakan ketika ketidakpercayaan diri itu muncul?
kalau misalnya lagi ngerasa kurang percaya diri gitu, perasaan yang muncul tuh ya malu gitu. Tapi malunya itu kalau misalnya sama teman dekat mah nggak malu, terus sama teman sekelas juga karena udah kenal gitu, jadi nggak malu, biasa aja gitu. Tapi kalau misalnya sama teman sekelas itu kalau misalnya presentasi kayak gitu itu kadang malu kayak gitu, kadang jadi kayak merasa kurang percaya diri kayak gitu. Tesama merasa malu ketika Tesama sedang presentasi di depan teman-teman Tesama. Ya. Nah, lalu ketika rasa malu itu muncul, apa yang terjadi dalam diri Tesama? Ya, jadi setiap kali muncul perasaan malu itu saya tuh kayak jadi ngomong juga jadi berbelit-belit gitu lah. Ketika rasa malu itu muncul, omongan Tesama itu sering berbelit-belit. Iya. Nah, ketika omongan Tesama berbelit-belit itu, apa dampak yang terjadi dalam diri Tesama? Kalau misalnya emang udah kayak ngerasa berbelit-belit gitu, jadi kayak ngerasa overthinking, kayak kok bisa ya aku teh kayak gini, kayak jadi kepikiran. Iya. Tesama merasa malu karena omongan Tesama itu berbelit-belit ketika presentasi, sehingga Tesama itu sering berpikiran berlebihan. Iya, jadi overthinking. Jadi overthinking gitu ya. Nah, tujuan dari konseling ini Tesama apa yang diinginkan oleh Tesama? Saya ingin bisa berbicara di depan umum dengan tenang. Nah, maksudnya dengan tenang itu seperti apa? Jadi kayak misalnya tuh ketika saya bicara gitu, karena saya tenang, terus saya presentasi juga kan jadi pembawaannya tuh tenang, terus teman-teman juga jadinya ngerti gitu apa yang saya bicarakan. Kayak gitu. Ada lagi? Udah sih. Nah, Tesama jika diskalakan ya 0 dari 0 sampai 10, 0 itu Tesama merasa sangat tenang gitu, 10 itu Tesama merasa sangat tidak tenang gitu ya. Nah, sekarang Tesama berada di skala berapa? Mungkin 6. Nah, 6 itu lebih spesifiknya seperti apa Tesama? Kenapa di angka 6? Soalnya emang saya tuh nggak percaya diri, cuman saya tuh kalau misalnya presentasi gitu kayak emang malu gitu, tapi alhamdulillah gitu saya juga bisa mempresentasikan dengan lancar gitu ya. Nah terus kalau misalnya berinteraksi sama orang-orang gitu, sama bukan maksudnya kayak temen yang seangkatan aja gitu, itu tuh saya tuh masih bisa gitu berinteraksi, meskipun emang saya malu tapi saya tuh masih bisa buat berinteraksi sama teman-teman saya yang lain kayak gitu. Nah, apakah Tesama ingin menurunkan dari skala 6 itu ke bawah? Ingin tidak? Ingin. Nah, kalau boleh tahu ingin di skala berapa? Mungkin 3. Nah, bagaimana cara Tesama menurunkan dari skala 6 itu ke skala 3? Dan kalau misalnya kayak misalnya saya tuh kalau misalnya mau presentasi biar lebih percaya diri, mungkin saya tuh harus sering membaca materinya kayak gitu, saya berlatih di depan cermin. Terus kalau misalnya dalam berinteraksi dengan teman, mungkin saya caranya ya lebih banyak ngobrol sehingga saya tuh bisa dekat gitu sama teman-teman yang lain. Nah, untuk di skala 3 itu Tesama kan merasa tenang ya. Nah, merasa tenang itu lebih spesifiknya seperti apa? Ya tenang tuh jadi meskipun saya ngobrol di depan umum gitu, jadi tenang gitu pembawaannya tuh, jadi enggak berbelit-belit kayak gitu. Ada lagi Tesama? Udah. Baik Tesama, terima kasih ya karena Tesama sudah mengikuti sesi konseling yang pertama ini. Mudah-mudahan apa yang sudah direncanakan oleh Tesama itu semuanya terlaksana, berjalan dengan lancar ya Tesama. Baik, terima kasih Tesama. Ya sama-sama.